warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mahasiswa kuliah kerja lapang angkatan 2018 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Dia Aring Hepiana Lestari MSI. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Nur Anissa Mutiasari dengan NPM 18 14 13 10 56, Mirna Nanda Novita dengan NPM 18 14 21 10 03, dan Fahmi Idris dengan NPM 18 54 13 10 11. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa bisnis pertanian di era revolusi industri 4.0. Sebelum itu, kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan revolusi industri 4.0 di bidang pertanian. Yang pertama, revolusi industri 4.0 di bidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu sumber daya perekonomian terbesar di Indonesia. Dengan adanya pembangunan pertanian yang baik, maka perekonomian negara akan lebih stabil. Pada era digital seperti ini, dunia pertanian dipenuhi dengan isu revolusi industri 4.0. di mana pertanian diharapkan dapat melibatkan digital dalam proses pengembangannya. Salah satu tujuan revolusi industri 4.0 di sektor pertanian yaitu meningkatkan produktivitas pertanian secara efektif dan efisien. Potensi revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian. Pembangunan pertanian semakin berkembang menuju pertanian modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang teknologi komunikasi yang sangat cepat. Sejarah perekonomian dunia menunjukkan bahwa peran pertanian semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional. Salah satu ciri majunya pertanian adalah memiliki peningkatan daya saing. Negara yang memiliki daya saing yang kuat dibuktikan dengan banyaknya mengekspor produk. Untuk menghasilkan produk yang berstandar pasar global memerlukan kualitas bibit, lahan, serta perawatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan solusi yang baik, yakni revolusi 4.0 dengan menggunakan banyak kecanggihan. Salah satunya artificial intelligence yang mampu memberikan solusi. Dengan menggunakan mesin canggih yang terhubung ke internet, petani bahkan dapat mengontrol lahan mereka dengan menggunakan remote. Beberapa program yang berhasil dijalankan dan merupakan potensi revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian yaitu Smart Greenhouse, di mana semua aktivitas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang berada dalam cakupan Smart Greenhouse ini akan diatur oleh internet yang menggunakan sistem artificial intelligence. Contoh aplikasi diantaranya adalah pengaruh terhadap cahaya, air, dan hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman agar tanaman tumbuh dengan kualitas yang baik. Yang kedua, Smart Intelligence System, yaitu irigasi bawah tanah yang memanfaatkan untuk tanah kering dengan sistem kerja mengatur kelembaban tanah sehingga tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembab sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, automatic tractor, di mana sebuah teknologi di mana petani dapat mengontrol traktor dengan menggunakan remote, bahkan dapat dikontrol. Dampak revolusi industri secara langsung akan berpengaruh terhadap sektor pertanian di Indonesia. Revolusi industri yang berkembang semakin cepat menurut adanya adaptasi di semua sektor perekonomian. Sektor pertanian menjadi salah satu bagian dari 4 sektor ekonomi yang diharapkan pemerintah mampu bersaing di era revolusi industri 4.0, khususnya melalui subsektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, ketersediaan lahan pertanian sangat penting untuk mencukupi pangan nasional. Implementasi revolusi industri 4.0 diharapkan usaha tani menjadi semakin efisien sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing. Beberapa upaya sudah dilakukan melalui model dan inovasi di bidang pertanian seperti pertanian vertikal, pertanian presisi, dan pertanian pintar atau smart farming. Dengan revolusi industri 4.0 juga memberikan daya
tersendiri bagi petani milenial untuk mengembangkan minatnya menjadi petani yang berdaya saing dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga. Kendala dan tantangan revolusi industri 4.0 sektor pertanian. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah akses menuju teknologi dan bahan yang berkualitas. Dikatakan teknologi sudah ada di Indonesia, tetapi petani di daerah tidak memiliki akses ke sana. Di Indonesia, petani lokal perlu didorong agar lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Manfaat revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang lebih baik bagi petani maupun masyarakat umum yang dapat mengkonsumsi hasil pertanian yang berkualitas. Walaupun sudah ada beberapa capaian pemerintah dalam penerapan revolusi industri 4.0 di bidang pertanian, di sisi lain ada pula tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, 1. Perlunya perbaikan infrastruktur, di mana untuk menerapkan Internet of Things atau IoT memerlukan akses internet yang baik. Sementara itu, di seluruh Indonesia tidaklah semua akses internet berjalan dengan baik. Yang kedua, perlunya biaya, di mana alat teknologi yang canggih bukan murah harganya. Apalagi luas wilayah perkebunan dan pertanian di Indonesia membutuhkan alat-alat yang banyak. Ketiga, petani yang belum memiliki teknologi. Walaupun revolusi industri 4.0 difokuskan terhadap petani milenial, namun pentingnya juga teknologi terhadap petani yang bukan milenial. Sebab petani di Indonesia saat ini masih banyak lulusan SD, SMP yang masih berusia produktif. Mereka juga masih berperan dalam dunia pertanian dan dalam hal kemajuan teknologi pertanian di 35 tahun yang akan datang. Di samping itu pula, beberapa hal yang menjadi kendala revolusi industri 4.0 belum berhasil diterapkan di Indonesia. Yang pertama, sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani di Indonesia hanya berpendidikan setara sekolah dasar, bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah membuat pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang secara monoton. Petani hanya mengelola pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Kedua, kondisi lahan pertanian di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran penduduk dan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya lahan tidur atau lahan yang belum tergarap oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman, sementara lahan di suatu wilayah strategis justru menjadi rebutan dengan harga mahal. Meningkatnya harga tanah yang semakin melonjak tinggi, luas kepemilikan lahan pertanian para petani di Indonesia pun rata-rata kecil. Bahkan, sebagian besar petani hanya bisa mengharapkan lahan milik orang lain, sehingga hasil pun harus dibagi dua. Selain itu, dampak akibat konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang mencapai 150-200 ribu per tahun juga menyebabkan petani kekurangan lahan untuk bercocok tanam. Penguatan agribisnis untuk kesejahteraan petani di era revolusi industri 4.0 yaitu salah satunya pemanfaatan teknologi. Pertanian 4.0 ialah pertanian yang dicirikan dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robot, Internet of Things, drone, blockchain, dan big data analytic untuk menghasilkan produk unggul, efisien, dan berkelanjutan. Adapun ruang lingkup pertanian di era revolusi 4.0 adalah on-farm, di mana budidaya dan pertanian presisi atau precision farming dimulai dengan menghasilkan benih unggul berbasis biofarmatik, pengendalian hama terpadu secara cerdas, pemupukan presisi, penggunaan smart tractor, dan penyemaian benih dengan robot. Adapun contoh usaha dari ruang lingkup on-farm yaitu Salsabila Farm. Salsabila Farm menggunakan teknologi pencahayaan lampu yang mengkondisikan penyinaran tanaman lebih dari 12 jam untuk menstimulus
munculnya bunga dan buah di luar musim. Dengan begitu, Sabila Farm akan tetap berproduksi di luar musim panen buah naga walaupun kuantitasnya tidak sama dengan pada saat masa panen. Usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutopo ini menggunakan sistem pertanian organik, sehingga buah yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu, usaha ini juga menggunakan teknologi drone untuk penyiraman tanamannya. Kemudian, contoh yang kedua itu adalah hilly seeding. Hilly seeding dimulai dari 3 tahun yang lalu, yang bermula dari bisnis pertanian yang bergerak di bidang pembibitan dan juga budidaya jagung manis, sehingga membuka jalan di dunia pertanian khususnya hortikultura dengan memberdayakan anggota keluarganya seperti kakak, adik, hingga tetangga sekitar rumahnya. Selain pembenihan, hilly seeding juga bergerak di bidang budidaya, contohnya cabai. Ada beberapa 140 masyarakat yang diberdayakan oleh hilly seeding. Sistemnya dengan para masyarakat mengambil benih dan dibawa pulang oleh ke rumah masing-masing. Kedua, non-farm. Salah satunya pemasaran digital dan konsumen cerdas yang melek digital akan mewarnai konsumen masa depan. Pola pemasaran ke depan tidak lagi konvensional seperti sekarang, tetapi akan berbasis platform. Konsumen produk pertanian akan menggunakan platform melalui smartphone dalam membeli produk, baik untuk memilih produk maupun menelusuri asal-usul produk. Contoh usaha dari ruang lingkup non-farm atau pemasaran secara digital ini melalui salah satu platform yang digunakan dalam membeli produk, baik untuk memilih produk maupun menelusuri asal-usul produk, terutama produk pertanian, yaitu ada TaniHub. TaniHub merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur dengan memanfaatkan teknologi dan berbagai inovasi. TaniHub selalu membuat program yang berawal dari permasalahan. TaniHub berdiri pada tahun 2016. Tujuannya berdiri perusahaan ini yaitu untuk membantu petani dalam mengakses melalui platform e-commerce. TaniHub membantu sektor pertanian mulai dari hulu hingga ke hilir. Selain TaniHub, terdapat juga TaniFund, TaniSupply, dan Tani Foundation. Yang kedua, itu dari Monafresh. Monafresh tidak hanya menjual buah segar, namun juga menjual sayur, jus, minuman, dan oleh-oleh khas Bali. Namun, akibat pandemi COVID-19, Monafresh mengalami penurunan omset dan berkurangnya gerai Monafresh. Oleh karena itu, owner berusaha terbuka dengan mitra atau karyawan untuk saling memahami kondisi yang ada. Dan salah satu kekuatan yang membuat Monafresh bertahan hingga saat ini yaitu penjualan secara online menggunakan aplikasi Shopee dan Tokopedia dengan sistem pre-order dalam melakukan pemasaran. Demikianlah video tentang beberapa bisnis pertanian di era revolusi industri 4.0. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share teman-teman kalian agar ilmu dari kami bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.